Di kami itu ada isu strategis masalah lingkungan itu ada 3. Satu, terkait masalah pengelolaan sampah. Kedua, terkait masalah limbah B3. Dan ketiga, terkait masalah kualitas dan kuantitas sumber mata air. 3 isu inilah yang isu utama di kami. Satu, masalah pengelolaan sampah. Kenapa ini menjadi isu utama? Karena wilayah kabupaten kami itu luas, lebih dari 1.100 km persegi, terdiri dari 21 kecamatan, 304 desa dan 306 desa dan kelurahan. Nah, ini wilayah kami ini luas, sehingga dalam hal pengelolaan sampah ini sangat sulit kami lakukan. Makanya untuk masalah pengelolaan sampah ini, isu strategis kami yaitu adalah dalam hal pengurangan sampah. Kami berharap sampah di Jombang bisa dikurangi. Kalau sudah dikurangi, sehingga biaya operasional murah, yang lainnya bisa diselesaikan dengan mudah. Yang kedua, isu terkait masalah limbah B3. B3 di Jombang ini ada kegiatan sejak tahun 1970, sejak saya belum lahir. Undang-undang B3 baru muncul tahun 2009. Artinya 39 tahun kemudian baru muncul undang-undang. Nah, ini problem bagi kami, sehingga kami ini menjadi isu strategis gimana caranya pengelolaan limbah Selek Aluminium ini tetap berjalan tapi tidak mencemari lingkungan. Itu prinsip kami. Makanya isu ini kami kerjakan. Insya Allah, alhamdulillah, kami juga melakukan inovasi dalam hal penyelesaian masalah ini. Yang ketiga tadi yaitu masalah inovasi masalah sumber mata air, dari masalah kualitas dan kuantitas, bahwa kota Jombang, kawasan kota Jombang itu hampir 80% itu sumber mata airnya dari Wonosalam. Di sana, di Wonosalam, di daerah pegunungan, di sana banyak usaha sapi perah. Lah, sapi perah ini limbahnya mencemari sungai. Dampaknya mencemari sumber mata air di Jombang. Lah, inilah akhirnya menjadi 3 isu strategis kami. Kebetulan dari 3 isu tadi itu kami tidak hanya sekedar melakukan hal yang semuanya standar, kami juga melakukan inovasi. Satu, terkait masalah limbah B3. Kami ada inovasi yang disebut P3 terpadu, yaitu pengawasan, pemulihan, dan pembangunan sentra selek aluminium. Inovasi ini alhamdulillah ini diapresiasi oleh Ibu Bupati, dapat juara 1 inovasi Krenova tahun 2023. Inovasi ini juga dapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Buktinya beberapa kabupaten kota yang lain atas arahan Ibu Vivin, Ibu Dirjen itu diarahkan supaya ke Jombang untuk melakukan studi turu terkait masalah pengelolaan limbah B3 Selek Aluminium. Inovasi ini, Bapak sekalian, ini punya dampak yang positif, yaitu diantaranya awalnya di Jombang ini ada pegiat usaha selek aluminium jumlahnya sekitar 180 pegiat usaha. Melalui inovasi ini, dari 180 pegiat usaha, 100-nya itu mati, akhirnya tutup. Lah, yang 51 bergabung di koperasi yang kita bangun. 15-nya mereka secara mandiri melakukan kegiatan usaha mandiri. Yang 14 sekarang ini proses melakukan izin usaha. Artinya ini sudah cukup membuktikan bahwa inovasi ini berjalan dengan baik. Insya Allah inovasi ini kita tidak melarang mereka bergantung, tapi mereka dilarang berusaha tapi yang mencemari lingkungan, itu yang dilarang. Kegiatan ini juga membuat iklim investasi kepastian usaha di Jombang menjadi jelas. Karena apa? Kalau Anda berkegiatan di Jombang, jangan sekali-kali mencemari lingkungan. Dampaknya nanti akan seperti ini. Itu yang terkait masalah inovasi P3 terpadu. Berikutnya terkait masalah kualitas air. Kami punya inovasi yang disebut Permata Hati, yaitu perlindungan mata air dan hutan berbasis partisipasi. Permata Hati ini alhamdulillah akhir November kemarin kami dapat penghargaan dari Menpan RB, yaitu top 45 inovasi terpuji 21 November kemarin. Permata Hati ini yaitu kami melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan, melakukan penanaman secara mandiri. Ya. Inovasi ini terkait masalah fungsi ekologis clear, hanya sudah berdampak maksimal. Tetapi dampak yang lainnya, dampak positif lainnya ini banyak,
ternyata sekarang ini di daerah Wonosalam ini tumbuh karena ada permata ini tumbuh eduwisata, artinya wisata berbasis edukasi, tumbuh lagi ekowisata, wisata berbasis ekologi. Karena wisata ini tumbuh, akhirnya dampak ekonomi di sana juga tumbuh. Di sana masyarakat menyediakan tempat penginapan walaupun berbasis rumah. Masyarakat menyediakan tempat oleh-oleh dan lainnya. Akhirnya efek ekonomi juga tumbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, inovasi yang ketiga terkait masalah pengelolaan sampah. Kami punya inovasi yang disebut Jombang Resik. Reduksi sampah mulai dari kita. Tadi kami sampaikan luas wilayah kami sangat luas sekali. 2021 kecamatan. Luasan lebih dari 1.100 km persegi, sehingga inovasi ini kami optimalkan yaitu dalam hal pengurangan sampah. Melalui apa? Menimbulkan bank sampah sebanyak-banyaknya. Kami ada digitalisasi bank sampah. Ya, kami punya inovasi lagi yang di dalam aksi Resik ini yaitu sajadah. Sampah menjadi sedekah. Masih banyak hal ini, 3 hal ini inovasi yang kami terapkan dalam hal membantu menyelesaikan isu strategis di bidang lingkungan di Jombang. Kami dalam menjalankan kegiatan bidang lingkungan ini, Mbak, kami semuanya hasil kolaborasi. Hampir tidak ada yang kami kerjakan sendiri, kecuali kegiatan yang bersifat operasional kami. Tapi kegiatan yang bersifat pengembangan semuanya hasil kolaborasi. Kami kolaborasi dengan beberapa OPD, stakeholder terkait. Kami juga kerjasama dengan instansi vertikal kementerian. Kami juga kerjasama dengan dunia pendidikan. Kami juga kerjasama dengan dunia usaha, semuanya. Contohnya kami tadi masalah inovasi P3 terpadu P3. Kami ini dibantu dari kementerian, Pak. Kementerian KLHK kami dibantu. Tahun ini kami dibantu 1 miliar untuk pemulihan B3 di Jombang. Tahun kemarin, tahun 2022, kami dibantu 1,5 miliar dari KLHK. Insya Allah tahun depan, tahun 2024, kami ada anggaran sekitar 12,5 miliar dari KLHK. Ini adalah bentuk kolaborasi. Di samping itu, kami juga dibantu dari Kementerian Perindustrian. Tahun 2021 dibantu 24 miliar, tahun 2022 dibantu 26 miliar, dua-duanya untuk membangun 2 sentra SREC aluminium. Ini adalah bukti kalau kami butuh kolaborasi dalam hal penanganan lingkungan. Di samping itu kami juga dibantu dunia usaha, Mbak ya. Kami dibantu untuk SREC aluminium ini, kami dibantu dari PT Semen Indonesia dalam hal pemanfaatan limbahnya. Biasanya pihak koperasi atau pihak pegiat SLEC, mereka membuang sisa habis aluminium, dia harus bayar ke PTSI. Karena difasilitasi pemerintah, akhirnya dia free gratis melalui CSR. Ada ini beberapa kolaborasi dengan dunia usaha dan lainnya, sehingga ini kami laksanakan sehingga kami membuahkan hasil sebaik mungkin. Mungkin itu. Iya, untuk strategi ini kami mencoba dari beberapa hal. Satu di internal ya, kami dalam hal institusional, kami akan berusaha terkait masalah dukungan anggaran. Tentunya kami akan mengoptimalkan anggaran sebaik mungkin. Kami juga akan berusaha menyiapkan sumber daya yang cukup. Kami juga akan menyiapkan regulasi atau aturan yang untuk memayungi hukum kegiatan ini. Selain itu kami juga akan mengembangkan aspek sosial. Artinya kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan ini. Tanpa partisipasi masyarakat, saya kira kita tidak akan optimal. Dan yang terakhir kami juga akan melibatkan aspek manajerial. Artinya ini membutuhkan banyak pihak, membutuhkan banyak anggaran, sehingga butuh manajemen yang baik untuk kolaborasi ini supaya berjalannya tata laksana, tata kerja lingkungan ini di Jombang menjadi lebih baik. Mungkin